Baik, kita akan melanjutkan materi kuliah untuk kalkulus 2. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sistem koordinat kartesius di ruang 3 dimensi, lalu juga membahas tentang vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Berikutnya, kita akan di sini membahas tentang fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva. Di sini yang akan kita lakukan adalah menghitung limit dan turunan fungsi bernilai vektor dan menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu partikel yang bergerak sepanjang kurva yang diketahui persamaan posisinya. Dari, materi semester kemarin kita sudah tahu, kalau kita memiliki posisi dalam, fungsi waktu, maka kita bisa mendapatkan kecepatan dalam bentuk dengan melakukan turunan pertama, turunan satu kali, dan percepatan dengan melakukan turunan, kedua kalinya. Nah, misalnya untuk fungsi bernilai vektor, fungsi f yang memetakan tiap bilangan real, T, bagian dari, I ya, ke suatu vektor, suatu nilai kuadrat tertentu, ke suatu vektor Ft di R kuadrat ataupun di ruang 2 dimensi ataupun ruang 3 dimensi, disebut fungsi bernilai vektor. Nah, jadi, kita akan memetakan tiap bilangan real T tersebut ke dalam suatu interval tertentu. Nah, ini adalah fungsi bernilai vektor. Sebagai contoh, kita menuliskan, Ft sama dengan cos T, sin T. Jadi, sebenarnya ini ya sama saja ya dengan kita melakukan, fungsi parameter dengan koordinat X dan Y. Dengan X-nya kita ganti, menjadi fungsi T dan Y-nya pun menjadi fungsi T. Ini adalah fungsi bernilai vektor. Dan di sini dibatasi, T-nya dari 0 sampai 2pi. Jadi kita punya suatu selang tertentu dari 0 sampai 2pi. Maka bentuk dari, fungsi benar vektor ini adalah suatu lingkaran dengan, 0 itu adalah kita lihat aja misalnya kita masukkan berarti, cos 0 adalah 1, X-nya adalah 1, dan Y-nya adalah 0, berarti di sini, lalu pi per 2 adalah ke sini. Jadi, dari interval ini kita bisa melihat bahwa setiap, posisinya ini, akan bergerak gitu ya, setiap T-nya tersebut dari 0, pi per 2, lalu ke 3 pi per 2, ini pi ya, dari 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2 pi atau balik lagi ke 0. Nah, dan fungsi ini merupakan fungsi bernilai vektor. Daerah nolnya fungsi ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 1. Nah, untuk limit fungsi bernilai vektor, kita tuliskan limit T menuju suatu, nilai C, fungsi T sama dengan L apabila untuk setiap epsilon, positif terdapat, delta positif sehingga, antara, T dan C itu selisihnya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari delta tersebut. Ini definisi dari limit ya, atau, Ft min L-nya, fungsi T dikurangi hasilnya, selisihnya itu kurang dari suatu nilai epsilon. Secara intuitif semakin dekat T ke C, jadi kita bisa melihat maka semakin dekat Ft ke L gitu ya, antara T dan C-nya dan Ft dengan L-nya. Misalkan misalkan Ft sama dengan Fti ditambah Gtj, maka F mempunyai limit di C. Jika dan hanya jika F dan G mempunyai limit di C. Dalam hal ini jadi kedua, satu fungsi vektor ini, kalau kita melihat dari masing-masing komponennya dan masing-masing komponen I dan J-nya itu memiliki, limit, maka fungsi vektor tersebut juga memiliki limit. Limit limit T menuju C Ft itu sama dengan limit T menuju C Fti ditambah limit T menuju C Pt Sebagai akibatnya, F continue di C jika dan hanya jika F dan G juga continue di C. Dalam hal ini, limit T menuju CFT sama dengan Fc. Catatan, hal serupa berlaku untuk fungsi bernilai vektor di ruang 3 dimensi. Mau I, J, K, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, contoh latihan, tentukan nilai F0 agar fungsi F yang didefinisikan Ft sama dengan sin T per T. I ditambah 1 min E T per T J dengan T tidak sama dengan 0 menjadi fungsi yang kontinu di setiap titik. Jadi, dikatakan kontinu jika dan hanya jika
FT ini adalah continue, memiliki limit di T sama dengan 0, begitu juga dengan masing-masing komponennya. Komponen I juga, memiliki limit di T menuju 0 dan komponen J juga memiliki limit di T menuju 0. Nah, kita bisa melihat untuk sin T per T, kita ingat kembali bahwa, limit T menuju 0 dari sin T per T itu adalah, 1 ya, dari definisi yang sebelumnya, seperti itu. Itu cos T per T ya? Ya. Benar ya, limit T menuju 0 dari sin T per T, bagian yang ini, itu adalah, 1 dan 1 min E pangkat T per T, ini adalah juga, 1. Ya kalau lupa ya, kalau, ingat kembali yang paling mudah jika kita mendapatkan bentuk 0/0 yang bagian I ataupun yang, komponen J, 0/0 kita bisa lakukan langsung L'Hopital. Jadi, ini menjadi -1 ya. Eee, apa namanya, kita lakukan turunan pertama, maka terhadap T, sin T menjadi cos T dan T-nya, per T-nya menjadi 1 ya. Jadi cos T per 1 atau dan kalau kita masukkan cos 0 adalah 1. Berarti ini adalah nilainya 1 untuk limitnya ya. Dan, sedangkan ini min E pangkat T diturunkan adalah min E pangkat T tetap dibagi dengan 1, maka kalau kita substitusikan menjadi -1. Jadi limitnya untuk limit yang sebelah, kiri yang limit ada komponen I adalah 1, sedangkan limit komponen J adalah -1. Jadi, kita bisa melihat bahwa kedua komponen ini memiliki limit di T menuju 0, maka FT pun memiliki limit di T menuju 0. Kalau FT memiliki limit di T menuju 0, maka dia continue di T sama dengan 0 atau di F0-nya, seperti itu. Berikutnya turunan fungsi bernilai vektor, misalkan F sama dengan, Fg, adalah fungsi bernilai vektor. Turunan vektor F di C didefinisikan sebagai vektor F aksen C sama dengan limit vektor Ft min vektor Fc per T min C. Lagi-lagi ini, bentuk yang mirip dengan definisi dari turunan biasa ya. Makanya kita bisa melakukan hal yang sama pada fungsi vektor juga. Berdasarkan teorema tentang limit fungsi bernilai vektor, kita dapatkan jika f dan g mempunyai turunan di C, maka f aksen C sama dengan f aksen C komponen I ditambah g aksen C komponen J. Teorema, misalkan f dan g mempunyai turunan, p fungsi skalar yang mempunyai turunan, dan c skalar, maka turunan vektor f ditambah vektor g itu sama dengan jumlah dari turunan masing-masing vektor tersebut. Sedangkan turunan dikali C ini adalah nilai skala C dikali vektor F, sama dengan C dikali turunan pertama dari vektor F. Turunan dari PT ini, PT-nya adalah fungsi skalar dot F aksen T, dot vektor F, maka ini kita lakukan, perkalian, apa istilahnya, turunan perkalian ya, berlaku turunan perkalian, maka PT F aksen T, vektor F aksen T, P aksen T dikali, vektor FT. Nah, ini untuk, kedua-duanya vektor, maka kita menggunakan dot product, maka ini pun berlaku seperti, hukum perkalian, turunan untuk perkalian, tapi kita menggunakan dot product bukan perkalian ya. Jadi di sini, adalah F aksen T dot, GT, vektor FT dot vektor G aksen T, seperti itu. Nah untuk, karena dot, kita bisa bolak-balik ya, itu tidak akan masalah kalau untuk dot. Sedangkan untuk FPT yang artinya bahwa fungsi vektor ini merupakan juga fungsi, di dalamnya adalah fungsi skalar, maka ini berlaku aturan rantai bahwa kita bisa turunkan terlebih dahulu, F aksen PT-nya, F aksennya,
baru kita turunkan bagian dalamnya atau P aksen T-nya, dan seterusnya. Jadi berlaku ini bentuknya mirip kecuali mungkin yang dot product ya, karena tidak ada eee, di turunan biasa, hanya di turunan, fungsi vektor. Maka sisanya adalah mirip dengan, rumus turunan pada umumnya. Misalkan, vektor f dan vektor g fungsi bernilai vektor di ruang 3 dimensi, jika vektor f dan vektor g mempunyai turunan, maka nah ini untuk cross product, hati-hati bahwa, misalnya turunannya adalah, eee, vektor f cross vektor g, ini jangan kebalik, kalau dibalik nanti hasilnya akan menjadi negatif, seperti itu. Jadi yang sebelah kiri diturunkan terlebih dahulu, f aksen T cross vektor G T ditambah vektor F cross vektor G aksen T. DT menyatakan operasi turunan terhadap T ya di sini. Contoh, tentukan apakah fungsi f yang didefinisikan sebagai ft sama dengan sin T per T ditambah 1 min ET per T, T tidak sama dengan 0 dan sama dengan I min J T sama dengan 0 mempunyai turunan di 0. Oke, jadi, syarat untuk mempunyai turunan di 0 adalah, yang pertama bahwa dia tidak runcing ya, runcing itu jadi fungsinya, lancip seperti ini. Ini contohnya misalnya, apa namanya, bentuk dari, mutlak. Nah, biasanya akan menghasilkan fungsi yang runcing, maka di titik ini, misal di X sama dengan 0, dia tidak akan memiliki turunan. Yang kedua adalah tidak kontinu, gitu ya. Tidak kontinu artinya entah itu, dia misalnya di sini lalu, terputus lalu, berubah menjadi di sini ataupun pada di nilai tersebut tidak ada nilainya, karena seperti ini dan ini nah misalnya ini tidak ada nilainya ataupun nilainya meloncat di mana, ini pun contoh-contoh yang tidak memiliki turunan, gitu ya. Nah, jadi kita pertama harus cek dulu, apakah limit T menuju nolnya itu nilainya akan mendekati, nilai yang sama dengan T sama dengan nol dengan ini atau tidak. Karena bentuknya kemungkinan akan seperti ini. Nah, jadi kita memiliki apa namanya, fungsi ini didefinisikan pada T sama dengan nolnya sebagai suatu nilai ini. Kalau misalnya ternyata limit ini, berbeda dengan nilai yang di sini, artinya bentuknya akan seperti ini. Dia meloncat nilainya pada T sama dengan nol gitu. Dan bentuk seperti ini artinya dia tidak memiliki turunan. Tapi kalau ternyata didefinisikan pada T sama dengan nol nilainya adalah yang menutupi lubang ini istilahnya ya, jadi tetap sama dengan limitnya pada saat menuju ini, maka dia memiliki turunan, gitu. Jadi ini umumnya, eee fungsi-fungsi seperti ini kan dia tidak memiliki suatu nilai di titik tertentu ya, dan untuk membuatnya kontinu kita membuat suatu apa, bukan fungsi ya, mendefinisikan, nilainya pada titik yang tidak kontinu tersebut, jika ingin membuat, dia kontinu. Nah, tadi kita sudah membahas, limit ini, dan ini adalah nilainya adalah 1 ya, atau I, 1 dikali I, dan yang ini adalah min 1 kan, pada saat kita masukkan T-nya sama dengan 0, J. Jadi, eee, limitnya, ini limitnya ya, limit T menuju 0. Nah, untuk limitnya dari FT ya, nah ternyata sama dengan bentuk nilai FT pada saat T-nya sama dengan 0 didefinisikan. Artinya dia memiliki turunan di T sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini bisa digunakan, untuk latihan, maka untuk FT cos T sin T dan PT-nya sama dengan T kuadrat, berapa turunan untuk, PT dot FT. Nah, dari rumus yang sebelumnya, tuh mungkin sudah hafal dari semester 1 gitu ya, di, materi turunan sebelumnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cukup sederhana, seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana dengan integral fungsi bernilai vektor? Ya karena bentuk limitnya, bentuk turunannya itu juga serupa ya dengan, turunan ataupun limit di,
untuk fungsi biasa. Nah, untuk fungsi bernilai vektor pun agak mirip, seperti mirip dengan, integral pada fungsi biasa. Jadi integral dari fungsi f sama dengan vektor f sama dengan f, g yang bernilai vektor di ruang 2 dimensi didefinisikan sebagai integral vektor ft dt sama dengan, jadi kita integralkan masing-masing komponennya terhadap t. Ft dt pada komponen i dan gt dt pada komponen j. Untuk batasnya pun sama, Hp ft dt dengan ABFTDT komponen I dan integral GTDT dari A sampai B komponen J. Catatan, integral dari fungsi bernilai vektor di ruang 3 didefinisikan serupa. Jadi mau nambah ruang tinggal tambah saja ke komponen K gitu ya. Jadi apa, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, seperti itu. Berikutnya adalah gerak sepanjang kurva. Misalkan sebuah partikel bergerak sepanjang suatu kurva di bidang dengan persamaan RT sama dengan FTI ditambah GTJ, dengan T adalah suatu interval tertentu, termasuk pada suatu interval, yakni pada saat T vektor posisi partikel tersebut adalah FT GT. Jadi ini adalah vektor posisi, kita sudah bahas kemarin bahwa vektor posisi adalah vektor yang, apa namanya, mendefinisikan posisi dari sesuatu. Ya dalam hal ini misalnya suatu partikel. Jadi nah, pada saat T, vektor posisi partikel tersebut adalah Ft, Gt. Maka kecepatan dan percepatan partikel tersebut, tadi kita sudah bahas bahwa dari posisi turunan pertama terhadap T itu adalah kecepatan. Sama dengan F aksen T, I ditambah G aksen T, C. Dan percepatannya adalah F double aksen T, I ditambah G double aksen T, C. Seperti itu. Nah, jadi misalnya suatu partikel bergerak dengan seperti ini, seperti itu ya. Mungkin bisa juga kalau kita ingat kembali gambar lingkaran yang di awal, nah bisa juga dia bergerak seperti lingkaran tersebut. Nah, maka di sini kita bisa memiliki RT gitu ya. Ini adalah vektor posisinya dan turunan pertama itu adalah garis singgung dari, apa namanya, garis singgung dari, eee trajektori itu, apa namanya, lintasan. Nah ini ya, ini adalah PT, sorry F VT ya, ini adalah kecepatannya, jadi arahnya adalah, seperti ini, dia akan selalu tegak lurus antara RT dengan VT. Jadi kalau saya tarik misalnya di sini, nah ini adalah RT, maka VT-nya itu pasti yang tegak lurus yang ini. Sorry, agak tidak tegak lurus gitu ya. Nah, ini adalah V-nya, kan selalu seperti itu. Dan A, nah jadi ini turunan pertamanya A, maka A ini akan, ke sini. Jadi dia akan mengarah ke bagian lengkungnya atau ke bagian jari-jari, seperti itu ya. Ini adalah percepatan. Nah, seperti itu. Ini adalah, vektor dari percepatan. Oke. Contoh, diketahui sebuah partikel bergerak di bidang dengan persamaan RT sama dengan cos 2T, sin 2T. Jadi kalau kalian melihat cos dan sin ini di X, Y, kemungkinan besar dia, apa namanya, berbentuk lingkaran, ya, dengan T lebih besar dari 0. Bentar, oh ini nggak jawab. Tentukan vektor kecepatan dan percepatannya. Jadi dari sini kita bisa melihat langsung mendapatkan vektor kecepatan itu adalah turunan pertama dari RT, ya, R aksen T. Nah, jadi kita bisa langsung turunkan saja, eee, bentar, mungkin saya pakai ini saja, biar saya gampang menuliskannya. Jadi kita langsung turunkan cos Cos 2T diturunkan adalah min sin 2T dikali dengan 2, berarti min 2 sin 2T. Nah, berikutnya sin 2T diturunkan adalah cos 2T dikali 2, jadi 2 cos 2T. Nah, seperti ini. Oke oke, tambah berikutnya adalah untuk, A-nya, percepatannya, maka ini adalah turunan pertama dari, kecepatan atau bisa juga turunan kedua dari,
posisi. Nah, jadi bisa, biar gampang saya lakukan turunan pertama dari kecepatan saja ya, karena kita sudah memiliki, bentuk turunannya. Jadi di sini kita bisa dapatkan lagi-lagi sin 2T diturunkan menjadi cos 2T. Berarti di sini adalah min 4 cos dikali 2 ya, 2T, nah dikali 2 kembali, lalu cos 2T diturunkan menjadi min sin 2T dikali 2. Berarti di sini adalah min 4 sin 2T, seperti itu. Periksa bahwa, vektor V dengan vektor R tegak lurus dan vektor A dan vektor V juga tegak lurus. Untuk menentukan apakah dia tegak lurus adalah kita ingat kembali, tentang vektor kemarin bahwa kalau dua buah vektor tegak lurus maka kita bentuknya seperti ini ya. Nah, maka dot produknya itu adalah nol ya, karena, dot produk itu dibentuk dari, dot ini ya, apa namanya, AB cos theta kan ya. Nah, iya. Jadi kalau dia tegak lurus maka, A dot B untuk vektor ini ya, vektor A, vektor B ini, maka ini adalah AB cos theta kan ya, cos theta panjangnya ya, cos theta. Ya, jadi kita bisa mengecek dengan F.R ataupun kebalikannya karena itu tidak masalah, bisa dibolak-balik ya, pasti hasilnya sama. Eee, cos 2T dikali min 2 sin 2T ditambah sin 2T dikali 2 cos 2T. Ya, jadi, kita bisa melihat dua-duanya memiliki cos 2T sin 2T di, bagian kiri dan bagian kanannya. Lalu di sini adalah min 2 dan ini adalah positif 2. Akhirnya saling, menghilangkan kan, coret-coret, maka akan menjadi 0. Bagaimana dengan yang bagian sini? Kita juga, bisa melihat apakah, percepatan tegak lurus dengan kecepatan, misalnya di sini adalah min 2 sin 2T dikali min 4 cos 2T artinya 8 sin 2T cos 2T. Di sebelah yang bagian sininya ditambah, eee, 2 dikali min 4 adalah minus 8 sin 2T cos 2T. Sebelah sini adalah positif 8 cos 2T sin 2T, lalu ditambah minus 8 cos 2T sin 2T. Akhirnya sini pun, dot produknya adalah 0, membuktikan bahwa, keduanya tentu, apa namanya, masing-masing panjangnya tidak ada yang 0 ya di sini ya. Dan, panjangnya tidak ada yang 0 untuk bagian I maupun bagian J, komponen I dan komponen J, dan dot produknya adalah 0, membuktikan bahwa, sudut antara kedua vektor adalah tegak lurus atau 90 derajat. Buktikan bahwa lajunya yaitu Vt, bernilai konstan. Mmm. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini, apa namanya, panjang Vt, ini tanda mutlak ini artinya adalah, akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing. Di sini adalah ada sin dikuadratkan, sin kuadrat dan cos kuadrat. Penjumlahan sin kuadrat dan cos kuadrat adalah 1. Jadi kita tidak melihat sudutnya, maka dia akan selalu bernilai 1. Artinya tidak ada variabel lagi, variabel T-nya menghilang, seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan di sini untuk, panjang VT-nya yang ini adalah akar, langsung aja ya, 4 sin kuadrat T, sorry, sin kuadrat 2T ya, ditambah 4 cos kuadrat 2T. Nah, ini akarnya sampai sini ya.
Jadi sin kuadrat 2T ditambah cos kuadrat 2T itu akan sama dengan 1, sin kuadrat itu identitas trigonometri, akar 4 itu sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa melihat bahwa lajunya itu konstan, selalu konstan. Oke. Nah, ini mungkin bisa dijadikan latihan, ini ya. Nah, RT buktikan bahwa, RT konstan jika dan hanya jika RT, dan L aksen T sama dengan 0, ini tegak lurus ya. Jadi sebenarnya mirip dengan yang tadi, untuk membuktikannya, apa namanya, dan ini akan apa tapi ini untuk membuktikan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mirip yang tadi karena ini juga hasilnya sama. Nah, berikutnya garis dan garis singgung di ruang, menentukan persamaan garis di ruang baik dalam bentuk persamaan vektor, persamaan parametrik, atau persamaan kartesius. Nah, di sini jadi, persamaan garis di bidang, persamaan kartesius garis di bidang yang memotong sumbu Y di P 0, C dan mempunyai gradien M adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini ya, jadi kalau kita, dia memotong di sumbu Y di P 0, C, 0, C itu berarti X-nya 0 dari suatu nilai C, dan memiliki gradien M, bentuknya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Persamaan garis ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan parametrik, yaitu X-nya sama dengan T dan Y-nya sama dengan MT plus C. Jadi kita hanya mensubstitusi X-nya menjadi sebagai T. Maka kita dapat kan persamaan vektor RT sama dengan T, MT plus C sama dengan 0, C ditambah T 1, M. Nah, jadi garis melalui titik 0, C di sini. Jadi kalau kita masukkan di sini T-nya adalah 0, maka ini adalah 0, C dan mempunyai vektor arah. Kalau kita masukkan vektor arahnya adalah T 1, M gitu ya. Jadi besarnya T-nya adalah 1 dan arahnya ke arah M, seperti itu. Nah, sedangkan persamaan garis di bidang dari ini sama ya, sorry. Dari persamaan parametrik X sama dengan TY sama dengan MT plus C, kita dapat pula memperoleh persamaan simetrik. Jadi ini adalah persamaan parametrik dan ini adalah persamaan simetrik, yaitu X min 0 per 1 sama dengan Y min C per M. Nah itu, perhatikan bahwa garis melalui P 0, C, 0, C, jadi X-nya itu melewati 0 dan Y-nya melalui di sumbu Y-nya sama dengan C dan arahnya itu ke arah M gitu ya, 1, M kan. Perhatikan bahwa garis melalui P 0, C dan mempunyai vektor arah V sama dengan 1, M. Terekam dalam persamaan simetrik gitu ya. Jadi ini adalah melewati titik 0, C-nya dan memiliki vektor arahnya V-nya 1, M, seperti itu. Nah, karena yang, kita mendefinisikan, X-nya sebagai T, ya, dan, eee Y-nya itu berarti adalah arahnya ke M. Nah, berikutnya adalah persamaan garis di ruang. Kalau ini kan bidang 2 dimensi dan ini adalah di ruang. Persamaan garis yang melalui titik P, X0, Y0, Z0 dan mempunyai vektor arah V sama dengan A, B, C adalah RT sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T, A, B, C. Jadi ini mirip seperti yang sebelumnya, hanya saja 3 dimensi. Ini adalah persamaan vektornya. Dengan persamaan parametriknya, X sama dengan X0 ditambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, dan Z sama dengan Z0 ditambah TC. Jadi ini mengambil persamaan parametrik yang ini, ya. Nah, bedanya kita memiliki, apa namanya, di sini kan kalau dia melewati 0, C kan ya, 0, C, sedangkan di sini, dia melewati titik X0, Y0, dan Z0, seperti itu. Makanya keluar bentuk seperti ini, gitu. Nah, sedangkan persamaan simetriknya adalah X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Untuk vektor yang melalui titik P, X0, Y0, Z0 dan memiliki vektor arah A, B, C. Contoh, diketahui sebuah garis melalui titik P 1, min 2,3 dan Q 4,5,6.
melalui titik berarti 2 titik ya. Tentukan persamaan vektor, persamaan parametrik, dan persamaan simetrik garis tersebut. Eee, di sini hanya ada 2 titik, jadi kita harus tahu dulu vektor arahnya kemana seperti itu. Kita bisa melihat vektor arah dengan, melihat vektor dari P ke Q atau Q ke P, karena ini tidak dikatakan dia arahnya kemana, jadi kita bisa bebas apakah mau vektor, V-nya itu, mau dari P ke Q ataupun Q ke P, seperti ini. Misalnya kita sebut saja dari P ke Q, maka ini akan sama dengan, 4 min 1, koma, 5 min 2, min 2, koma, 6 min 3. Jadi berapa ini? 3,7,3. Nah, oke, jadi persamaan vektornya kita bisa langsung menuliskan sebagai, X0, sorry, berarti RT-nya sama dengan, nah, untuk titiknya, di sini kan dicontohkan hanya satu ya, sedangkan kita punya 2. Artinya ya sebenarnya kita bisa bebas ya, itu mau yang mana saja gitu ya, karena ya dua-duanya sama melewati titik, gitu. Dan nanti, kalau disetarakan itu kan sama gitu ya hasilnya. Jadi dalam hal ini kita anggap saja, X0, Y0-nya menggunakan yang P, gitu ya. X0, Y0, dan Z. Nah, jadi di sininya adalah 1,-2,3 plus, T, nah ini untuk yang ininya 3,7,3. Nah, ini adalah untuk persamaan vektor, sedangkan persamaan parametriknya, nah persamaan parametrik adalah yang ini, dx sama dengan x0 ditambah ta. Nah, berarti, eee, ini adalah persamaan vektor ya, vektor. Ini adalah, parametrik, parameter ya, parametrik. Jadi, X sama dengan, hanya oh ini lebih gampang saya ketik ya. Nah, untuk ini berarti X sama dengan X0, sayangnya nggak ada bagian bawahnya ya. X, ya berarti saya X, nah ini ya, jadi bisa melihat sendiri, tinggal diikutin saja. X sama dengan X0-nya adalah 1 ditambah 3T, lalu Y sama dengan min 2 ditambah 7T, dan Z sama dengan 3 ditambah 3T. Nah, berikutnya adalah persamaan, simetrik. Simetrik. Persamaan simetrik berarti, sorry, ya, berarti tinggal kita ikutin ini aja, X min X0-nya dibagi A, seperti itu. X min X0-nya berarti adalah yang 1 dibagi 3 sama dengan, oh sorry, Y, ini Y ya, Y plus 2 dibagi 7 sama dengan Z mi 3/3. Nah, seperti itu. Nah,
ini Z ya, biar saya nggak agak berbeda dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Lagi-lagi, mau kita ambil P dari P ke Q dan ataupun dari Q ke P, ini hanya akan beda negatif. Nanti ini akan menjadi negatif semua. Artinya kita bisa hilangkan kan. Jadi saya lebih suka yang, nilainya positif gitu ya, tanpa biar nggak usah menuliskan, strip gitu ya. Nah, maka kita bisa ambil yang positif, biasanya seperti itu. Jadi mau dari P ke Q ataupun Q ke P juga, tidak masalah, seperti itu. Nah, itu, contohnya ya untuk menentukan persamaan parametrik, persamaan simetrik, dan persamaan vektor. Nah, untuk kasus 3 dimensi, saya katakan mungkin tidak akan semua orang, mudah gitu ya untuk membayangkan, kasus 3 dimensi. Ada garis di sebuah ruangan. Nah, itu agak sulit, memang agak sulit. Oke, oke. Nah, ini adalah, contoh soal. Samaan bidang yang memiliki titik P, X0, Y0, Z0 dan mempunyai vektor normal N sama dengan N1, N2, N3 diberikan oleh ini bukan contoh soal ya? Diberikan oleh X min X0, Y min Y0, Z min Z0 dot N sama dengan 0. Nah, jadi, vektor normal itu adalah vektor, yang tegak lurus, yang tegak lurus terhadap bidang. Gitu ya. Jadi sebenarnya, bisa menggambarkan muka dari bidang gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya bidang, bidangnya nggak harus datar gitu ya, bisa saja melengkung dan vektor normal itu adalah vektor yang selalu tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi kalau melengkung ya mengikuti lengkungannya gitu ya. Jadi arahnya tidak akan selalu tepat. Kalau dia bentuknya datar maka, arahnya sama, akan selalu sama. Tapi kalau, bidangnya melengkung, jadi bayangkan seperti kalian, memiliki kertas yang panjang lalu dia, apa namanya, eee, ag di digoyangkan jadi ada lengkungannya seperti itu, kurva atau bergelombang. Nah, jadi dia mengikuti, arah mukanya gitu ya. Nah, jadi, hasil dot produknya itu akan bernilai 0. Jadi dari X min X0, Y min Y0, Z min Z0, ini di dot produkan jika ada vektornya itu akan bernilai 0 karena dia tegak lurus. Dan ini adalah persamaan bidangnya, gitu ya. Tentukan persamaan garis yang merupakan oke, dua bidang, hmm. Tentukan persamaan garis yang merupakan perpotongan dua bidang dari 2x min y min 5z sama dengan, min 6 dan 4x tambah 5y ditambah 4z sama dengan 9. Tentukan persamaan garis yang merupakan perpotongan dua bidang ya, oke. Jadi misalnya kita punya dua bidang, yang satu, bentuknya seperti ini misalnya lalu saya ganti warnanya dengan, biru. Nah, misalnya satunya lagi ke arah sana, apa masih nanti ya, nama baznya seperti ini. Nah, jadi, di sini kita memiliki perpotongan ya, nah ini berarti ada garisnya, gitu ya. Jadi kita ingin melihat, persamaan garis dari perpotongan 2 bidang tersebut. Eee, sorry saya gambarnya agak kurang bagus ya. Oke, jadi, eee, eh, kalau kita lihat secara geometri jadi seperti yang ini, aduh gambarnya agak ini ya, nah, jadi misalnya untuk bidang yang merah, kita akan mempunyai ini garisnya anggap aja garis yang, perpotongan ya dengan 2 bidang tersebut. Nah, misalnya yang merah kita punya, arah, vektor normalnya ke atas, maka untuk yang biru vektor normalnya adalah ke sini gitu ya, kira-kira lah ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa garis yang terbentuk itu akan memiliki arah yang tegak lurus dengan kedua vektor normal dari, apa namanya, tegak lurus dengan kedua vektor normal dari, permukaan permukaan biru ataupun permukaan merah, gitu.
Jadi ini, tegak lurus kan berarti antara garis ini arahnya entah mau mengarah ke bawah ataupun mengarah ke atas sana, eee, selalu tegak lurus dengan 2 vektor normal dari bidang tersebut. Nah, untuk vektor normal dari sebuah bidang itu adalah yang ininya, jadi koefisien masing-masing x, y, dan z-nya. Jadi untuk vektor normal ini, sebut saja ini n1, ini akan sama dengan 2, min 1, min 5. Jadi untuk yang, ini, apa namanya, nilai ini tidak akan menjadi masalah, tidak akan berpengaruh pada arah dari vektor normal. Ini hanya mempengaruhi posisi dari arahnya tersebut. Lalu, berikutnya yang ini, N2 ini akan sama dengan, vektor normal yang ini adalah 4,5,4. Nah, seperti ini. Untuk kita mengetahui vektor dari, vektor yang tegak lurus dari kedua, vektor ini, maka kita bisa melakukan cross product. Maka kita akan mendapatkan arah dari ini, arah dari persamaan garis ini, gitu. Jadi, untuk arahnya, maka kita bisa, melihatkan sebut saja arahnya, eee, arahnya apa ya, V ya, V1 vektornya, karena ini, baru hanya vektornya ya, adalah N1 cross N2, seperti itu. Mmm, Entar saya bisa nggak ya? I itu, agak susah ya saya min 5 min, saya agak, harus buat ininya ya, I, J, saya belum terbiasa. In1 sebenarnya mau dibolak-balik tidak masalah, itu hanya nanti arahnya ke atas atau ke bawah ya. Jadi untuk I, min 1 min 4, eee, min 4 dikurangi min 5, mmm, I itu ini ke sini, min 1 4 dengan min 5 min 25 ya. 4 plus, min 4 plus 25 ya. Min 4 plus 25 itu, 21. Ini vektornya ya, jadi, belum murni arahnya, nanti kita harus, buat arahnya yang panjangnya satu satuan. Lalu J ini semoga saya nggak salah ngitung karena saya agak kesulitan. Min 5 4 20 min 8 12. K, K itu berarti 4 kali min 4 min 5, min 4 min 5, 1. Nah, ini arahnya. Maka untuk panjangnya, panjang vektor V-nya, bukan panjangnya, eee, vek ini adalah vektornya, tapi, kita nggak, yang penting vektornya kan ya, bisa ya. Oke, bisa, kenapa gede sekali ya, ah, berarti, kita tinggal cari, titik yang dilalui di sini. Nah, kita bisa melakukan, substitusi ataupun eliminasi di sini misalnya, eee, paling mudah, 2 2 ya. Oh, jadi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z yang sama di sini, bisa kita lakukan, eliminasi untuk mendapatkan nilai P, X0, Y0, Z0-nya, seperti itu. X0, Y0, Z0.
Jadi cara mudahnya apa ya, eliminasi buat X-nya misalnya dikali 2, mmm, misalnya kali 2 min 2Y, 5Y, 3Y ya, eee, 3Y ditambah min 10, 3Y misalnya 3Y, kalau saya kalikan 2 ini, lalu kita kurangkan dengan yang ini, min 2Y dikurangi 5Y, sorry min 7Y ya, akan min 7Y, lalu min 5 dikurangi 4 min 9Z, saya salah ngambil angka ya, nggak apa-apa lah, min 12 min 9, negatif sama, min 12 min 21. Oh, min 21. Nggak bulat ya? Kalau nggak bulat ya tidak bulat ya? Min 12, min 2, min 7, sorry ini bukan min 9 tapi min 14. Nah, ya untungnya bulat, jadi Y, Z-nya adalah 1, ya kita bisa dapatkan nilai ini, tidak ada, angka lainnya tidak bulat, 1,1. Nah, jadi tinggal kita coba masukkan, 1 dengan 1, 9, X-nya 0. 1 dengan 1, min 6, X-nya 0 ya. Jadi kita dapatkan dia melewati titik, 0,1, 0,1, 0,11. Seperti ini. Untung angkanya enak ya. Nah, dia melalui titik ini. Titik yang lain masih mungkin juga ya, tapi ini yang didapatkan paling mudah gitu ya. Bisa juga kalian mencoba memasukkan X-nya 0 dulu, dapat nggak nilainya, atau Y-nya 0 dinolkan, dapat nggak yang lainnya, atau Z-nya dinolkan. Tapi belum tentu, ada kasus bisa saja tidak akan melewati 0, apa namanya, titik 0 gitu ya, itu bisa jadi. Gitu. Jadi cara paling aman emang, adalah menggunakan eliminasi seperti itu. Nah, jadi kita punya titik di X0, Y0, Z0-nya ini, X0, Y0, dan Z0-nya. Lalu kita juga punya arah. Nah, jadi tinggal dibuat persamaan garisnya. Nah, nah, ini persamaan garisnya tinggal apakah kita ingin dalam persamaan vektor, artinya bentuknya seperti ini, ataukah persamaan parametrik, bentuknya seperti ini, atau persamaan simetrik, seperti itu. Nah, jadi kita dapatkan ini adalah arahnya dan ini adalah, apa namanya, eee, titik yang dilalui, seperti itu. Mmm, nah, vektor arah itu dia harus satu nggak sih panjangnya? Saya lupa nggak ini, 9, 18, 49, 18, 49, 6, enggak, oke, aman. Oke, untuk yang itu, nah berikutnya garis singgung pada kurva, jadi persamaan RT sama dengan FTI, GT, J dan HTK, menyatakan sebuah kurva di ruang, ini pada saat T sama dengan T0, di sini ya berarti ya, vektor posisinya adalah RT0 dan vektor singgungnya adalah R aksen T0 yang ini. Yaitu R aksen T0 sama dengan V aksen T0 I ditambah G aksen T0 J ditambah H aksen T0 K. Persamaan parametrik garis singgung pada kurva tersebut di titik P sama dengan R T0 adalah X sama dengan F T0 ditambah T dikali F aksen T0.
Y sama dengan G T0 ditambah T, G aksen T0, Z sama dengan H T0 ditambah T aksen H aksen T0. Nah, ini kalau kalian melihat juga ini kan sebenarnya bentuk parametrik dari untuk, vektor arah yang ini ya, sama kan? Iya kan yang ini? Nah, yang ini. Jadi, garis singkung ini, itu adalah arahnya, gitu. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva RT T T kuadrat T pangkat 3 di titik P 1,1,1. Jawab, aksen T sama dengan 1, 2T, 3T kuadrat, jadi turunannya. Di titik P 1,1,1, maka T-nya sama dengan 1, sehingga R aksen 1 sama dengan 1,2,3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan 1 plus S, Y sama dengan 1 plus 2S, Z sama dengan 1 plus 3S. Seperti itu. Dengan S menyatakan parameter. Nah, jadi, di sini ya, jadi S itu untuk, parameter, singgungnya ya, sama dengan T. Ini contoh soal berikutnya. Nah, ini ya, G aksen T0, F aksen T0, jadi tinggal dimasukkan untuk masing-masingnya, gitu. Udah selesai? Oke. Nah, lanjutkan, ke permukaan di ruang. Nah, untuk, menggambar permukaan di ruang. Jadi bola, dan bidang di ruang, ingat persamaan bola yang berpusat di P, A, B, C dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau titik pusatnya 0,0,0 maka ini menjadi 0 kan, lebih sederhana. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dan ini adalah jari-jarinya sama dengan R kuadrat. Dan persamaan umum bidang di ruang 3 dimensi adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Ya. Dengan catatan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan umum bidang di ruang 3 dimensi. Dan ini adalah bidangnya bidang datar. Ya, jadi yang melewati biasanya titik, ya misalnya apakah melewati 0,0 gitu ya, ataupun Y-nya 0, Z-nya 0 dan seterusnya. Ini, dalam kasus ini dia melewati di, masing-masing 0,0, 0,0, Z, X, 0,0 dan 0, Y, Z. Seperti itu. Makanya perpotongannya ada di sini. Lagi-lagi bidangnya tidak terbatas di sini ya, dia akan terus diperpanjang ke sana dan seterusnya. Jadi, bidangnya tidak terbatas. Nah, sedangkan elipsoida lebih umum daripada bola, kita mempunyai persamaan elipsoida yaitu adalah X min A kuadrat per P kuadrat ditambah Y min B kuadrat per Q kuadrat ditambah Z min C kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Perhatikan jika P sama dengan Q sama dengan R, maka persamaan di atas menjadi persamaan bola, gitu ya, merupakan persamaan bola. Nah, bidang dan elipsoida merupakan contoh permukaan di ruang. Secara umum, grafik persamaannya f, x, y, z sama dengan c, merupakan permukaan di ruang. Nah, ini kita lihatnya sebagai permukaan ya, bukan benda padat. Jadi bola di sini, termasuk bidang yang ini, dan juga elipsoida ini adalah permukaan, bukan benda padat. Jadi kita melihatnya hanya permukaannya saja. Bayangkan seperti bola plastik yang dalamnya kosong, seperti itu. Secara umum udah ya, namun tidak semua persamaan mudah digambar grafiknya. Ada yang namanya paraboloida dan hiperboloida, grafik persamaannya Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ya, merupakan paraboloida eliptik. Gitu. Jadi seperti paraboloida, eh seperti apa itu namanya? Seperti mungkin seperti kon gitu ya, kon tapi dia bukan lingkaran bagian atasnya gitu ya, irisan atasnya tapi, elips. Sementara itu grafik persamaan Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat merupakan paraboloida yang hiperbolik. Nah, seperti apa bentuknya? Itu agak, eee, lebih repot lagi ya, 2 ya? 2.
Nah, untuk silinder grafik persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, dengan Z-nya ada semua bilangan real, merupakan silinder lingkaran yang sejajar dengan sumbu Z. Jadi kalau kita lihat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan satunya sendiri itu adalah lingkaran dengan jari-jari satu, tapi kalau kita melihat dari sumbu Z-nya, nah dalam hal ini adalah Z-nya adalah merupakan bagian dari real, artinya semua gitu ya. Ini adalah merupakan silinder lingkaran gitu ya, jadi sepanjang Z tersebut. Bagaimana, persamaan yang lainnya misalnya, kalau Z-nya sama dengan sin Y dan X-nya lebih besar dari nol, seperti apa bentuknya? Nah, jadi tidak semua, mudah untuk gambarkan gitu ya. Nah, ini untuk hiperboloida satu lembar, jadi yang ini kan ada paraboida hiperbolik, yang ini adalah hiperboloida. Persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan satu. Jadi ini adalah hiperboloidnya di sini ya, tapi, tambah sana tambah besar. Ini merupakan hiperboloida satu lembar. Irisannya dengan bidang Z sama dengan K, jadi kalau kita melihat pada bidang Z gitu ya, set, dia akan membentuk elips, sedangkan pada bidang XZ yang ini, sorry XZ itu yang ini, jadi kita melihat itu adalah hiperbola dan bidang YZ-nya pun itu adalah hiperbola, seperti itu. Nah, berikutnya hiperboloida 2 lembar, grafik persamaannya X kuadrat per A kuadrat, min Y kuadrat per B kuadrat, min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jadi, ada 2 bentuk seperti ini hiperboloida. Nah, jadi kalau kita melihat irisannya untuk bidang XY, nah ini jadi seperti hiperbola. Ya, XY, jadi yang ini set, set, jadi bidang X itu bidang yang ini nih, X dan Y. Gitu ya. Kalau bidang X sama dengan K, jadi kita melihatnya di bagi bidang ini, X sama dengan K, itu akan menjadi elips atau bisa titik kalau di sini, atau bisa himpunan kosong kalau di sini. Sedangkan bidang XZ yang ini itu pun akan jadi hiperbola, seperti itu. Ada kerucut eliptik, nah samaannya adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Lagi-lagi ke atasnya itu dia terus-terusan ya, jadi, sebenarnya tidak habis di titik ini gitu ya, terus. Nah, ini berbentuk kerucut eliptik ganda. Jadi kerucut tapi ini bentuknya ini eliptik bukan lingkaran. Nah, ini Nah, ini adalah contoh soalnya untuk menggambarkan, grafiknya, mungkin, beberapa kasus bisa digambarkan, ini hanya sebagai latihan saja. Dan untuk materi, geometri ruang 3 dimensi, dan juga vektor, materi sampai di sini, kita akan lanjutkan ke nanti materi berikutnya.